Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, di dalam menjalani hidup ini, di dalam menghadapi segala tantangan-tantangan hidup baik yang datang dalam diri kita, tetapi juga yang datang di lingkungan kita, dapat saja membuat kita terjerumus di jalan yang menuju kebinasaan. Kami sangat membutuhkan firman, karena firman Tuhan adalah pelita dan terang dalam perjalanan kehidupan kami. Kami sangat percaya dengan memiliki firman Tuhan, kami akan mampu berjalan di jalan kebenaran dan hidup. Untuk itu kuasai kami dengan kuasa-Mu. Tuntun kami di dalam kami membaca Alkitab dan merenungkan firman, supaya kami dapat memahami maksud firman Tuhan Allah dan dapat menjadikan firman itu dasar hidup kami, pegangan hidup kami, bahkan petunjuk di dalam kami menjalani kehidupan ini. Kuasai hamba-Mu ini dan berfirman-Lah, karena kami sudah siap menerima firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita membaca bagian pembacaan di dalam surat Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayat 11. Saya akan bacakan bagian Alkitab ini di bawah judul perikop hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Salam sejahtera sekalian, shalom, damai di hati.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai pribadi, keluarga, dan jemaat, secara khusus jemaat Kemision Mandiri Ure bersyukur karena kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan telah anugerahkan menjadi bagian kehidupan kita sekalian, di mana boleh ada di hari ini, hari Minggu ini, dan boleh bersama-sama dalam persekutuan yang beribadah, dalam persekutuan ibadah fajar di tempat ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagian pembacaan minggu yang lalu kita dihantar dengan firman yang disampaikan Tuhan lewat Nabi Yesaya. Dia mengajak kepada umat Tuhan, bangsa Israel, untuk datang kepada Tuhan, untuk mencari Tuhan, karena Tuhan Allah itu adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah pemilik dari segala-galanya. Seruan untuk datang kepada Tuhan oleh Nabi Yesaya kepada umat Israel, untuk supaya umat mereka dapat menjalani kehidupan sebagai umat Allah dan menikmati segala kasih karunia Allah dalam perjalanan kehidupan umat. Dan firman Tuhan Allah yang menjadi bagian perenungan kita di hari Minggu dan perenungan di minggu yang berjalan ini adalah firman yang juga mau terus membekali dan melengkapi kita sekalian umat Tuhan untuk bagaimana kita boleh hidup, untuk bagaimana kita boleh menjalani hidup. Karena kehidupan yang kita jalani adalah satu kehidupan yang tidak mudah untuk menempatkan kita terus ada dalam kepercayaan kepada Tuhan, menempatkan kita untuk terus ada melakukan segala kehendak Tuhan. Perjalanan kehidupan dapat membuat kita mengalami masa-masa di mana kita tidak lagi percaya Tuhan, lebih menempatkan akan kemanusiaan kita daripada menempatkan Tuhan. Ada begitu banyak orang yang menempatkan kekuasaan sebagai yang utama dalam hidupnya. Ada begitu banyak orang yang menempatkan kekayaan sebagai yang utama dalam hidupnya. Ada banyak orang yang menempatkan kepandaian sebagai yang utama dalam hidupnya. Dan segala sesuatu yang dialami, dinikmati dalam kehidupan yang awalnya dia memahami itu adalah anugerah Tuhan, adalah pemberian Tuhan. Tetapi seiring perjalanan waktu dia mulai menempatkan akan apa yang dimiliki itu sebagai yang utama, baik dalam menyelesaikan persoalan-persoalan dia asik kok ada duit, asik kok ada kekuasaan, saya pintar, saya dapat menyelesaikan persoalan, saya kuat, saya dapat mengatasi persoalan. Bahkan juga dalam segala sesuatu yang dihasilkan kadang-kala berpikir itu semua karena saya, itu semua karena kepandaian saya, itu semua karena kekuatan saya, itu karena kekayaan saya. Dan saya, aku yang menempatkan posisi yang utama dan pertama dalam hidup. Padahal semua itu adalah anugerah pemberian Tuhan. Sang pemberi telah dilupakan dalam hidup. Segala yang diberikan itulah yang diutamakan, yang diandalkan. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih, maka perjalanan hidup yang kita jalani haruslah selalu diingat-ingatkan. Jadi orang beribadah seperti
mengingatkan bahwa orang itu adalah umat Tuhan. Orang itu selalu harus ada dalam persekutuan dengan Tuhan Allah. Sementara di dalamnya juga orang selalu diingatkan untuk bagaimana orang hidup, untuk bagaimana orang menjalani hidup, supaya orang selalu ada di jalan kebenaran dan hidup yang sesungguhnya. Rasul Paulus mau menanamkan teologi yang sebenarnya dalam kehidupan umat Tuhan yang ada di Roma. Karena umat Tuhan yang ada di Roma adalah umat Tuhan yang juga diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan, di mana mereka hidup dengan orang-orang yang tidak percaya. Mereka hidup dengan orang-orang yang punya pengetahuan yang sangat-sangat tinggi. Mereka hidup dengan suatu kebudayaan yang menempatkan kemanusiaan sebagai yang utama. Coba orang bedakan orang Cina dengan orang Roma dalam menampilkan lukisan-lukisan yang sebenarnya mau membawa akan suatu kebiasaan dan pandangan mereka. Kalau orang-orang Cina, orang menampilkan itu gambar-gambar orang tua dengan rambut putih, dengan jenggot dan sebagainya. Suatu kebanggaan orang-orang Cina adalah orang tua. Tetapi kalau di Roma sana, coba orang lihat lukisan-lukisan. Di sana yang ditonjolkan adalah kekuatan orang-orang yang punya postur tubuh yang kekal. Budaya yang menempatkan kekuasaan itu yang utama. Sementara orang percaya ada hidup di sana, suatu tantangan untuk bagaimana mereka mempertahankan suatu kehidupan dalam berimanan bahwa Tuhan Allah itu Allah yang Maha Kuasa, yang harus diutamakan, yang menjadi pertama dalam hidup mereka. Itu sangat-sangat berat. Oleh sebab itu Rasul Paulus mau menanamkan pengajaran yang mereka sudah tahu, yang sudah mereka nikmati lewat proses penginjilan para hamba-hamba Tuhan dari waktu ke waktu. Dia mau mengingatkan lagi kepada umat Tuhan Allah di Roma bahwa mereka itu sudah menikmati kasih karunia Allah. Mereka beriman karena kasih karunia Allah yang telah dilakukan di dalam Yesus Kristus dan memungkinkan mereka diperdamaikan dengan Tuhan Allah. Coba orang bayangkan suatu kehidupan yang selalu ada dalam batasan-batasan, yang ada dalam batas tembok yang menutupi hubungan satu dengan yang lain, sangat-sangat menderita. Orang saja kalau hidup bertetangga orang yang tembok itu lebih tinggi dari rumah, itu sangat sulit. So ada kejadian di sebelah terus tahu. Banyak kan kejadian-kejadian kalau di daerah-daerah Manado banyak kali itu kejadian karena kehidupan kan itu menempatkan hidup itu kadang-kala tidak lagi bersosialisasi dengan tetangga. Jadi bangun rumah itu dengan tembok-tembok yang sangat tinggi. Akhirnya orang masuk di rumah di sebelah, ya, sudah aku tahu, so pencuri, sudah aku tahu. Biasa kan kalau rumah tembok cuma pagar cuma kecil, ya, orang di tetangga bilang, siapa masuk orang ke rumah? Bisa seperti itu, tapi karena suatu kehidupan yang tidak bersosialisasi, kadang-kala berpikir punya doi kok kamu tinggi-tinggi aman kok dari pencuri dan sebagainya. Padahal membuka ruang untuk supaya terjadi kejahatan-kejahatan karena tidak diketahui oleh orang-orang di sekitar. Begitu juga dengan kehidupan umat, di mana Rasul Paulus menjelaskan bahwa kehidupan umat itu telah menikmati kasih karunia Allah, sola gracia, telah menjadi bagian kehidupan umat, dan itu dikerjakan lewat pengorbanan Yesus Kristus. Sehingga hubungan yang putus yang terjadi ketika manusia pertama melakukan kesalahan di Taman Firdaus, Taman Eden,
hubungan yang putus manusia dengan Allah, Allah dengan manusia itu menjadi baik, di mana jaminan keselamatan itu menjadi bagian kehidupan umat manusia lewat kehadiran Yesus Kristus. Dan lewat kehadiran Yesus Kristus dengan pengorbanan yang dikerjakan oleh Yesus itu memungkinkan umat itu untuk selalu menikmati kasih karunia Allah. Sebagaimana dikatakan di dalam ayat yang pertama, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita menikmati suatu perdamaian dengan Allah karena kehadiran Yesus, karena Dia telah mengorbankan dirinya untuk menebus dosa umat manusia. Bahkan dikatakan di dalam ayat itu, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi suatu kebanggaan, kebanggaan bukan karena diri sendiri, tetapi kebanggaan karena Yesus yang sudah memberikan jaminan untuk menikmati kasih karunia Allah. Yesus yang sudah memberikan hidupnya sebagai jaminan di mana kehidupan umat itu ada dalam keselamatan dari Tuhan Allah. Dan kasih karunia Allah yang dimiliki oleh umat Tuhan Allah itu menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan mereka. Baik suka duka, sedih dan senang umat Tuhan yang ada di rumah, mereka tetap bermegah, mereka tetap bangga karena mereka telah menikmati kasih karunia Allah. Mereka tetap bermegah, mereka tetap bangga karena mereka sudah diperdamaikan dengan Allah. Mereka telah menikmati satu kehidupan dalam persekutuan dengan Tuhan Allah, sehingga apapun yang mereka alami dalam kehidupan itu, mereka tidak lagi takut untuk menjalani dan menghadapi semuanya dengan kemanusiaan mereka, tetapi mereka menjalani itu bersama dengan Allah lewat kasih karunia Allah yang dikerjakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahkan saudara-saudara, tantangan-tantangan pergumulan mereka memahami itu bagian dalam memproses akan keimanan mereka. Dikatakan di dalam ayatnya yang ketiga, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Itu bangga menghadapi suatu kesengsaraan. Mungkin kita secara rasional akan mengatakan, mana ada orang yang bangga menghadapi kesengsaraan. Tetapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, bagi orang yang beriman kepada Tuhan, yang memahami bahwa kasih karunia Tuhan Allah telah menjadi bagian kehidupannya, apapun yang dihadapi, termasuk juga kesengsaraan, dia akan tetap bangga karena dia memiliki Tuhan. Dia akan tetap bermegah karena dia percaya Tuhan tidak akan meninggalkan dia. Iman yang seperti Daud, kan? Kalau kita membaca Mazmur 23 ayat 4, ini iman Daud yang mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena Tuhan besertaku. Gadanya dan tongkatnya, itulah yang menghibur aku. Jadi dia sangat-sangat percaya bahwa Tuhan Allah itu Allah yang Maha Kuasa. Dia punya kekuatan, dia punya kemampuan untuk menuntun dia, sekalipun dia ada dalam lembah kekelaman, sekalipun dia ada dalam kesengsaraan. Dia sangat-sangat percaya Tuhan Allah selalu bersama dengan dia. Jadi itu keberimanan orang percaya. Mereka yang menikmati kasih karunia sekalipun dalam kesengsaraan mereka bermegah. Mereka bangga karena mereka menjalani kesengsaraan bersama dengan Allah. Karena mereka telah diperdamaikan dengan Allah lewat Yesus, maka mereka ada di dalam kasih karunia Allah. Mereka memahami
bahwa kesengsaraan yang mereka alami dalam hidup itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Itu suatu proses dalam keberimanan di mana mereka percaya bahwa itu semua memproses mereka untuk semakin tekun di dalam Tuhan. Saya selalu katakan bahwa kekuatan dari kendaraan tidak akan dapat diketahui ketika tidak melewati proses ujian. Agar itu kalau oto-oto baru itu mesti ada proses uji, mesti lewat naik gunung, turun gunung, di jalan-jalan berbelok dan sebagainya. Oh, ini sudah bisa dipasarkan. Begitu juga kalau orang bikin perahu kan, orang dapat tahu. Saya lewat dulu ke laut, oh ini DP kekurangan, ini DP kelebihan. Jadi sesuatu itu dapat diketahui kekuatannya itu lewat suatu proses pengujian. Dan keberimanan umat yang ada di Roma, mereka sangat memahami bahwa kesengsaraan itu merupakan suatu proses untuk mereka memiliki akan keberimanan yang kuat, sehingga mereka tetap ada dalam suatu pengharapan bahwa Tuhan selalu mengasihi mereka. Saudara-saudara yang terkasih, Rasul Paulus juga mau mengatakan, sedangkan umat ketika mereka berdosa telah menikmati kasih karunia Allah dengan mengorbankan Yesus Kristus lewat pengorbanan di kayu salib, mereka menikmati pendamaian, kebenaran dan pendamaian dari Allah. Apalagi ketika mereka telah dibenarkan oleh Allah. Sebenarnya ini firman yang mau mengatakan, sedangkan kamu masih berdosa, Tuhan Allah telah memberikan Yesus untuk menebus dosa-dosa mereka. Apalagi ketika kamu telah menikmati akan penebusan dari Allah, telah menikmati suatu kehidupan dalam kebenaran dari Allah, maka Allah akan selalu ada dan menjadi bagian kehidupan umat. Itu juga yang sebenarnya dikatakan di dalam ayatnya yang ke-8 dan 9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka. Sedangkan waktu umat masih berdosa, Tuhan mengasihi umat. Apalagi ketika umat telah dibenarkan oleh Allah, maka Allah akan menyelamatkan umat dari murka. Sebenarnya firman ini mau mengatakan bahwa keberimanan itu lewat suatu proses ketika umat betul-betul menjalani dalam kepercayaan kepada Tuhan proses itu, maka dia akan menunjukkan keberimanan yang tidak goyah oleh apapun. Dan dengan demikian dia merasakan bagaimana kehadiran Tuhan yang menyelamatkan dia dari segala murka Allah. Untuk itu saudara, Rasul Paulus mengajak kepada umat Tuhan Allah di Roma supaya mereka betul-betul berpegang di dalam Tuhan, menempatkan Tuhan Allah satu-satunya Allah yang maha kuasa, yang harus mereka puji dan muliakan, dan kebanggaan harus mereka miliki karena mereka memiliki Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus dan memiliki akan kasih karunia Allah yang dikerjakan di dalam Yesus Kristus. Firman yang disampaikan Rasul Paulus meneguhkan akan keberimanan
jemaat yang ada di Roma, supaya mereka tidak terbawa dengan kebudayaan yang ada, yang menempatkan akan kelebihan-kelebihan kemanusiaan untuk menjadi yang utama dan pertama. Tetapi mereka dihentak untuk betul-betul hanya menempatkan Tuhan yang pertama dan utama, bahkan telah membuktikan akan kehadiran Tuhan Allah lewat pengorbanan Yesus Kristus. Bagian firman ini juga menjadi bagian pertemuan kita sekalian di dalam kita menjalani hari-hari hidup yang Tuhan percayakan bagi kita untuk kita jalani, dan bahkan Tuhan memberikan kesempatan kita hidup untuk supaya kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, menempatkan Tuhan Allah itu menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan, termasuk juga menempatkan Allah di dalam Yesus Kristus, di dalam menghadapi segala tantangan-tantangan, pergumulan-pergumulan, tetapi juga di dalam kita menikmati segala suasana-suasana yang mendatangkan sukacita. Karena baik suka duka sedih senang itu memungkinkan umat manusia untuk jauh dari Tuhan. Ada orang yang sengsara kadangkala karena sudah begitu lama dia mengalami kesengsaraan, dia mulai meninggalkan Tuhan. Dia mulai mencari jalan sendiri, baik menempatkan kemanusiaan dirinya sendiri atau juga menempatkan kemanusiaan orang lain untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dia alami. Ya, kebanyakan kadang-kala sudah lama berdoa, bergumul, nyangat ada jawaban, belum ada jawaban, maka dia lari untuk cari tempat-tempat yang dianggap sakti, orang-orang yang dianggap sakti. Nah, padahal hidup itu ada dalam satu proses. Tuhan melihat karena sabar untuk menjalani kehidupan ini dengan tantangan ini atau tidak. Karena di waktu jawaban Tuhan kan itu ada pada Tuhan, bukan pada kita. Kalau kita merindukan sesuatu dalam menghadapi segala tantangan itu, jawabannya itu ada pada Tuhan. Karena Tuhan Allah itu Allah yang telah menciptakan kita, dan Dia yang sudah merancang kita. Bagian pembacaan minggu yang lalu, di mana rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Jalan Tuhan bukanlah jalan kita, tetapi rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera bagi kehidupan umat yang percaya. Begitupun ketika kita menghadapi keberhasilan-keberhasilan, kadang-kala kita melupakan Tuhan. Banyak orang yang berhasil kadang-kala melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Untuk itu bagian firman ini, mari kita menempatkan akan Tuhan yang telah memberikan kita kesempatan untuk hidup dalam kebenaran dan telah menikmati kehidupan dalam kedamaian yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Dia menganugerahkan itu menjadi bagian kehidupan kita. Kita telah menikmati suatu kehidupan dalam keselamatan Tuhan, dan keselamatan yang sempurna masih terus akan kita jalani sampai pada kesudahan. Jaga keselamatan yang telah dikerjakan oleh Yesus lewat pengorbanan di kayu salib, dengan tentunya hidup berduka di dalam Tuhan dalam segala situasi dan kondisi yang kita hadapi dalam hidup ini. Biarlah kita hanya bermegah di dalam Allah yang telah menganugerahkan Yesus menebus dosa kita, sehingga kita akan terus ada dalam proses keberimanan sambil menikmati akan kasih karunia Tuhan yang terus dikerjakan menjadi bagian hidup kita. Rasul Paulus menyampaikan bagian firman juga di bagian yang lain dalam Roma 8 ayatnya yang ke-8. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia yang ada dalam rencananya. Ya, ketika orang terus menikmati kasih karunia Allah itu dalam segala situasi dan kondisi, Allah akan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan-kebaikan.
Kita pasti akan merasakan itu ketika kita tetap ada dalam kasih karunia Allah dan kita bermegah karena kita menikmati kasih karunia Allah di dalam kita menjalani hidup. Tuhan Allah yang Maha Kuasa akan terus menyatakan kuasa menjadi bagian kehidupan orang semua sekarang dan selalu terus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.